Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayarti Yovita Anggriani, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 20 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 200123029. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi menulis cerita fantasi kelas 7 dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Dengan doa, ya. Untuk doa silakan dipimpin oleh Zaki, silakan. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan absen dulu, ya. Ahlan, Arfian, Anissa, Aulia, Arin, Cheryl, Darren, Dennis, Felina, Widi, Zamril, Zeda. Ya, berarti hari ini masuk semua ya? Ya. Sebelum kita mulai, gitu ya, karena ya seperti biasa kayak masih lesu-lesu gitu, ya, kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan ice breaking. Ya, ada yang punya ice breaking nggak? Es batu adanya. Ada yang punya ice breaking? Kalau ada yang punya ice breaking boleh bantu saya. Oke, terus yang mana coba Raya boleh? Gimana? Oke, boleh. Ayo, di sini bantu. Jadi kita ice breaking hari ini dari Raya, yaitu tembok siang dan malam. Oke, boleh ya. Teman-teman yang lain boleh dilihat digunakan. Coba Raya tolong bagaimana? Jadi kalau aku sebut pagi tembuknya 1 kali, tapi kalau misalnya siang itu 2 kali, kalau sore itu 3 kali, kalau malam nggak tepuk sama sekali. Kalau malam berarti nggak tepuk sama sekali. Oke, ya kita mulai ya. Kita lihat. Mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, ya, Dennis. Oke, 1. Sekali lagi. Ayo, konsentrasi. Konsentrasi mulai. Tepuk sore, tepuk pagi, siang. Kalau siang doang nggak pakai tepuk, berarti salah. Nah, berarti yang konsen baru Zaki dong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya.
digital apa? Biasanya. Betul, kita akan menggunakan media digital Canva. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Coba saya minta tolong Gatan baca. Tujuan pembelajaran satu, peserta didik mampu menuangkan ide dalam bentuk teks fantasi berdasarkan fakta, pengalaman dan imajinasi secara indah dan menarik dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Kedua, peserta didik dapat menulis ide berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi dalam bentuk aplikasi digital secara indah dan menarik. Oke, ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian ya diharapkan mampu menuangkan ide secara menarik ya, secara kreatif ya, dengan bentuk aplikasi digital secara indah dan menarik ya. Karena memang kalian itu sangat dekat dengan Canva dan rata-rata semua bisa menggunakan Canva, baik menggunakan dari laptop ataupun handphone ya, itu sudah bisa. Nah, karena ini berhubungan dengan cerita fantasi atau imajinasi, berarti yang kalian buat ceritanya adalah berdasarkan imajinasi kalian. Ya, itu harus saya bantu ingat ya, karena pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang unsur teks cerita fantasi ya. Yang selain unsur intrinsik itu ada tema, alur, latar, tokoh, watak, amanat. Betul. Selain ada itu, nah itu di sini juga ada yang namanya ya tema, ide, latar, tokoh, latar itu ruang dan waktu ya. Nah, apa sih yang perlu kalian siapkan? Atau langkah-langkah apa yang perlu kalian lakukan untuk menulis cerita fantasi? Pastinya yang pertama adalah menentukan tema. Makanya tadi saya tanya ya, apa sih yang mau kalian buat? Nah, dari situ kalian bisa tahu bisa menentukan tema yang akan kalian buat. Kemudian kedua, menentukan latarnya. Ya, kira-kira kan terbayang nih tadi Gatan mau perang-perangan temanya. Nah, kira-kira latarnya apa? Nah, bisa ya, bisa juga latarnya sawah gitu kan? Ya boleh kan imajinasi. Tapi biasanya kalau perang-perangan itu harus ada apa nih untuk pelindung? Benteng. Nah, munculkan latar benteng itu ya di tengah sawah misalnya gitu ya, atau dimanapun. Nah, itu bebas karena imajinasi atau fantasi. Kemudian setelah menentukan latar, kalian harus punya tokoh dan penokohannya. Kira-kira siapa aja yang berperan dalam cerita kalian? Nah, tokohnya mau yang bentuk kayak gimana? Apakah yang betul-betul, bagaimana kalau misalnya mau perang-perangan, atau yang tokohnya lucu gitu ya, ternyata karena kerucil-kerucil gitu ya, bercaci-kurcaci, tidak masalah ya, karena kalian yang menentukan. Dan jangan lupa penokohannya. Kenapa? Karena kalau misalnya di dalam tokoh itu harus punya penokohan, itu adalah watak ya, ada karakternya ya. Kalau misalnya tadi perang-perangan, berarti karakternya siapa nih yang mau dibikin jadi pemberani, siapa yang karakternya jadi penakut, siapa karakternya yang dia itu ternyata musuh dalam selimut. Nah, itu adalah bagian dari hal yang kamu buat. Sudah ada temanya, sudah ada latarnya, sudah ada tokoh dan penokohannya. Kemudian jangan lupa tadi diberikan sentuhan fantasi di dalamnya ya. Jadi di dalamnya dikasih yang fantasi. Fantasi itu berarti sesuatu hal yang apa kira-kira? Ya, hal yang tidak nyata. Betul. Hal yang di dunia nyata itu nggak mungkin terjadi, tapi dalam cerita tersebut bisa kamu lakukan, gitu ya. Selanjutnya menentukan konflik. Jangan lupa di dalam sebuah cerita, ceritanya itu enak dibaca, gitu ya. Kalian harus punya konfliknya. Masalahnya apa nih tadi perang-perangannya? Merebutkan apa? Ya, misalnya merebutkan tokoh roti. Boleh nggak? Ya boleh. Kan imajinasi
peserta didik. Jadi kalian menulis ceritanya, terus menentukan tokoh, menentukan latar di kertas ini dulu, yang pakai dulu. Lalu setelah itu kalian memindahkan ke dalam bentuk kanvas, ya. Jadi masing-masing kelompok ada satu. Oke, sudah ya. Jadi silakan dikerjakan dulu masing-masing, ditentukan, didiskusikan apa temanya, tokohnya itu siapa aja, latarnya bagaimana. Kemudian jangan lupa masukkan unsur imajinasinya atau fantasinya dan amalannya. Oke, sampai sini paham atas tugasnya? Oke, silakan dikerjakan. Ini udah ada. Ini temanya tentang apa berarti? Tanggung jawab. Oke, ya. Berarti tokohnya sudah ada ya. Tokohnya sudah ada. Amanatnya sudah. Ya. Jadi ya pokoknya jangan lupa setelah kalian tuangkan di kanvas, habis ini saya akan panggil per kelompok perwakilan aja ya untuk maju untuk menjelaskan hasil dari kanvas kalian, cerita kalian. Ya, ini sudah ada di kelompok 1 ya, tentang judulnya adalah Monyet yang Rakus. Silakan untuk Karin mempresentasikan hasil karya kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam nama saya dan manusia, di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan mempresentasikan cipta fantasi yang telah saya susun. Jadi judulnya itu adalah Monyet yang Rakus. Tokohnya ada 3, ada monyet, kura, sama. Jadi pada siang hari yang cerah, ini malah saya berupaya dia sedang asik memakan pisangnya yang sangat banyak. Sampai monyet itu tertidur lelap karena merasa kenyang telah memakan semua pisang kesekiannya. Beberapa lama kemudian, monyet terbangun. Dia melihat bahwa persediaan pisangnya habis. Lalu, monyet melihat kura-kura yang sedang berjalan. Monyet pun berkata, "Hai kura-kura, kau ingin kemana?" tanya monyet. "Oh monyet, aku ingin belajar ikan yang banyak pohon pisangnya," jawab kura-kura. Mendengar hal tersebut, monyet pun langsung turun dari pohon. "Bolehkah aku ikut denganmu? Sebab pisang yang aku punya telah habis aku makan," tanya monyet kepada kura-kura. "Tentu saja, mari ikuti aku," jawab kura-kura. Mereka pun berjalan menyusuri hutan dan sampai di hutan yang banyak pohon pisang. Mereka pun tiba di hutan pisang. Lalu monyet bertanya, "Apakah aku bisa
thalassemia. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ya, kita lanjut di kelompok selanjutnya. Silakan Selina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan, mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Judul ceritanya itu adalah Anak Emas. Tokohnya di sini ada dua, yaitu ada Nada yang cowok sama Salah yang cewek. Pada siang menjelang sore hari itu, entah sudah berapa jarak yang membataskan kaki bundar itu tempuh. Nada dan Salah yang asik berlari-lari, kini tiba-tiba saja sudah berada tepat di depan pohon mangga. Nada ada berwudu, kata Salah sambil menunjuk ke atas dengan nafas terengah. Itu namanya mangga. Nada yang dibalas kesehan oleh Salah. Salah pun berniat mengajak Nada untuk mengambil buah itu. Teman-teman sudah mengerti sampai bab 6 presentasikan hasil karyanya. Ya, sekarang saya minta siapa yang bersedia untuk memberikan kritik dan saran atau masukan terhadap hasil karya kembangnya tadi. Oke, dulu Asta silakan. Ya, berdiri. Ya. Kritik dan saran dari saya, yang pertama cerita monyet yang takut. Ya. Itu bagus sih, bagus banget malah. Tapi lebih agak digedein lagi teksnya karena dari saya sendiri kurang kelihatan. Yang kedua Anak Emas. Dari cerita Anak Emas ini bagus banget. Saya juga bisa ngambil pengalaman juga dari sini. Oke, ya. Oke, terima kasih Asta. Ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya dari Asta, monyet yang rakus tadi paling pendidikannya adalah tulisannya agak dibesarin, gitu ya, karena memang kurang terlihat, gitu. Kalau misal sama tadi sih kayaknya kalau monyet yang rakus itu, nah, agak tulisannya mungkin warna ini ya, pilih warna hitam ya, gitu. Kalau misalnya tadi kan yang punyanya tadi warnanya hitam, jadi kelihatan. Nah, kalau yang putih ini, jadi kadang agak sama gambarnya. Tapi semuanya sudah memberikan cerita yang menarik ya, imajinasi atau fantasi yang menarik berdasarkan dengan imajinasi kalian. Ya, kalian berhasil membuat karya ya, cerita fantasi dengan menggunakan media mangga. Artinya tujuan pembelajaran kita pada hari ini saya sampaikan ya, karena tadi kan tujuannya adalah mampu menghasilkan karya yang kreatif, gitu ya. Kalian mampu menghasilkan karya kreatif. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi baru ya. Materi deklarasi mungkin nanti akan masuk pada teks apa namanya eksposisi, gitu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah dipahami? Ada kesulitan? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebenarnya akan dibentuk dengan doa. Ya, silakan Zaki memimpin doa kembali. Siap. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.